Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini kembali melanjutkan pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di hari ini pertemuan ke-10 melanjutkan pembahasan kalam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aslun wa aqallu tilafihi minasmain. Paling sedikit tersusunnya dia dari dua isim. Maksudnya kalam. Kalam itu paling sedikit tersusun dari dua isim. Bukan kalimah ya, kalam. Paling sedikit tersusun dari dua isim. Seperti Zaidun qaimun. Ini kalam. Tersusun dari dua isim. Au fi'lin wasmin. Ini yang paling sedikit. Atau dari satu fi'il dan satu isim. Seperti koma Zaidun. Seperti koma Zaidun. Koma fi'il. Zaidun apa? Isim. Ini paling sedikitnya. Nanti disyarah beliau akan sebutkan suar itilaf al-kalam. Bentuk-bentuk susunan kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Tapi ini beliau berbicara dengan bentuk yang paling sedikitnya. Paling pendeknya sebuah kalimat dinamakan kalam. Itu dua isim atau isim dan fi'il. Dua isim atau isim dan fi'il. Syarah kata beliau, suwaru ta'lifil kalam sittun. Bentuk susunan kalimat itu ada 6. Itu kalimat yang sempurna. Wa dzalika li'annahu imma an yata'allafa min asmain. Demikian itu karena terkadang dia tersusun dari dua isim, au min fi'ilin wasmin atau dari satu fi'il satu isim, au min jumlatain atau dari dua jumlah. Maksudnya isim fi'il, bisa juga dari isim. Paham kan? Fi'il isim. Dari dua jumlah. Au min fi'ilin wasmain atau dari satu fi'il dua isim. Bisa bentuknya fi'ilin au wasmain. Satu fi'il dua isim. Au min fi'ilin wa salasati asma'in. Atau dari satu fi'il tiga isim. Bentuk susunannya bisa juga bentuknya dari satu fi'il tiga isim. Satu fi'il tiga isim. Au min fi'ilin wa arba'ati asma. Ini yang paling tingginya. Atau dari satu fi'il 4 isim. Ini yang paling tingginya. Dan ini nanti hanya ada pada beberapa kata saja. Disebutkan ada 2 kata. Bentuk susunan 1 fi'il 4 isim. Semuanya ini 6. Semuanya ini 6. 2 isim, maksudnya isim-isim. Fi'il isim. Paham kan? Kemudian jumlatain. 1 fi'il 2 isim. 1 fi'il 3 isim. 1 fi'il 4 isim. 6 bentuk susunan. Beliau akan uraikan sekaligus dengan contoh. Yang dimaksud dengan semua tadi itu. Kata beliau, amma atilafuhu minasmain. Adapun jika dia tersusun dari 2 isim. 2 isim, maksudnya isim. Itu maksudnya 2 isim. Kata pertama isim, kata kedua isim.
Falahu arba'u suwar, maka dia memiliki 4 bentuk. Jadi dari bentuk pertama ada 4 bentuk. Ihdaha salah satunya ayyakuna mubtada wa khobar. Ini ma'ruf. 2 isim maksudnya pertama mubtada, yang kedua apa? Khobar. Nah contoh, Zaidun qa'imun, mubtada khobar. Asalnya yang kedua ayyakuna mubtada wa fa'ilan sadda masaddal khobar. Ini juga sudah lewat di mutammimah. Ya, kalau belajar mutammimah ini mudah. Bagi yang belum belajar mutammimah ini sulit. Kadang ada bentuknya itu keduanya berupa mubtada. Itu kata pertama i'rabnya mubtada. Wa fa'ilan sadda masaddal khobar. Kata kedua adalah sebagai fa'il yang menutup tempatnya khobar. Ini yang ditakbir dalam mutammimah dengan kan mubtada lahu marfu, mubtada lahu khobar, mubtada lahu marfu. Ada mubtada punya khobar tadi itu. Bentuk pertama itu mubtada punya khobar. Bentuk kedua ini mubtada tapi tidak punya khobar, punya marfu, punya fa'il atau naibul fa'il. Paham kan? Iya. Sekali lagi, bagi yang sudah belajar mutammimah mudah. Tapi bagi yang belum belajar mutammimah langsung ke kotur nada, iya, agak sulit. Contoh. Iya. Nah, aqaimun az-zaidan. A istifham. Qaimun mubtada. Paham kan? Boleh mubtada berupa nakirah. Kan ada musawwik. Apa musawwiknya? Apa hal yang membolehkannya? Diawali oleh apa? Istifham. Dipahami kan? Diawali oleh istifham. Qaimun isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Jadi az-zaidan sebagai apa? Fa'il. Bukan sebagai khobar. Az-zaidan sebagai fa'il. Sadda masaddal khobar. Menutup tempatnya khobar. Artinya kan kalimat sudah ada fa'il sempurna. Tidak perlu lagi khobar. Paham Faldi? Belum? Belum? Yang mana itu? Yang belum? Enggak paham. Jadi kan ini bentuk susunan kalimat. Bentuk pertama Zaidun qaimun. Ini kan mubtada. Ini khobar. Nah, ini disebut mubtada lahu khobar. Mubtada punya khobar. Bentuk kedua, mubtada tidak punya khobar, tapi punya marfu. Contoh. Aqaimun az-zaidani. Ini kan qaimun faldi i'rabnya mubtada. Paham kan? Boleh berupa nakirah, kenapa? Karena diawali oleh istifham. A. Dipahami nih? Iya. Terus, ini apa i'rabnya? Ini i'rabnya fa'il. Bukan khobar. Kenapa bisa? Mana fiilnya? Tidak ada fiilnya, tapi di sini ada isim, qaimun. Isim apa ini? Ini namanya isim fa'il. Ini namanya isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Kan sudah lewat di mutammimah. Ada berapa isim beramal amalan fi'il? Dari tadi saya begini. Ada berapa ini? 7. Di antaranya isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Berarti ini bukan khobar. Tapi fa'il. Menutup tempatnya khobar. Jadi ini sudah ada
Berarti kan kalimat sudah sempurna. Kan mubtada akan sempurna kalau punya khobar. Kan begitu. Tapi sekarang dia tidak butuh khobar karena sudah sempurna tambah khobar. Kenapa sempurna? Karena sudah ada fa'il. Ini yang disebut dengan menutup tempatnya khobar. Karena kalimat tidak butuh lagi khobar. Paham kan? Paham nih? Sekarang pembahasan kita. Susunannya ini berarti apa? Betul. Betul tahu. Kenapa ketawa? Ini susunannya mubtada dan fa'il sadda masadal khobar. Mana mubtada? Ini. Mana fa'il? Ini. Paham kan? Yakin? Yakin? Berarti susunan begitu. Kalau tadi susunan pertama mubtada dan khobar. Susunan kedua mubtada sama fa'il. Nanti tidak harus fa'il. Bisa juga naib fa'il. Paham kan? Makanya ini judulnya mubtada lahu khobar. Kalau ini judulnya mubtada lahu marfu. Nah, mubtada punya khobar, ini mubtada punya marfu. Dipahami ini? Aldi? Tapi dibilang tadi. Iya. Yakin ini? Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, wadhalika kata beliau rahimahullah, nah aqaimun az-zaidan wa innama jaza dzalika li annahu fi quwwati qaulika, tiada lain dibolehkan hal itu karena dia berada dalam kekuatan ucapan antum, maksudnya sama dengan ucapan antum, ayakumuz zaidan. Sama, aqaimun zaidan sama dengan apa? Ayakumu az-zaidan. Jelas ya? Ucapan antum aqaimun az-zaidan sama kekuatannya dengan ucapan antum apa? Ayakumu az-zaidan. Paham Valdi? Paham itu? Yakumu, apa itu Valdi? Fi'il. Az-zaidan? Fa'il. Sempurna enggak kalau begitu? Sempurna. Sama dengan tadi. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Wadhalika kalamun tam. Demikian itu adalah kalam yang sempurna. Demikian itu adalah kalam yang sempurna. Paham ini Ilham? Yakin? La hajata lahu ila syai'. Tidak butuh sama sekali kepada sesuatu lagi. Karena kalimat sudah sempurna. Dia tidak butuh lagi kepada sesuatu. Fakadzalika hada, maka demikian pula yang ini. Ini susunan yang kedua. Asalit yang ketiga. Perhatikan yang fadal. Jaza. Yani tu'rib qaiman mubtada. La budda min i'timad. Ayo, laisa kama qulta la budda min al-istifham, la. Musawwik katsir. Minhu al-istifham. Fahim tak?
Al-istifham ma yasluh an tabda bin nakirah lil mubtada. Ma yasluh. Illa idza adkhalta nafi ma qaimun az-zaidan nafi. Mawjud fil mutammimah musawwiq lil ibtida bin nakirah. Lanjut lagi setelahnya kata beliau as-salisa yang ketiga ayyakuna mubtada wa na'iban an fa'il. Ini tadi yang Anda sudah isyaratkan. Ada bentuknya keduanya, tapi pertama mubtada, yang kedua naib an fa'il. Mirip, kalau antum paham itu paham yang ini. Kan tadi itu bentuknya fa'il, kalau ini bentuknya naib fa'il. Iya. Sadda masaddal khobar, sama ia menutup tempatnya apa? Khobar. Artinya ada mubtada, tapi tidak butuh lagi khobar. Yang dia butuh apa? Naib fa'il. Naib fa'il. Nah, amadrubun az-zaidan. Lihat. Amadrub. Iya. Boleh diganti a dengan istifham yang lain. Kalau tidak ada istifham, boleh nafi. Kan harus ada i'timad. Ketika nakiro mengawali dan dia irobnya sebagai mubtada, harus ada hal yang mendahulunya. Ini susah kalau yang tidak ikut di mutammimah. Saya sudah katakan di awal, bagi yang langsung ikut kotur nada dari tufa, susah. Kan ini pelajaran bernaik. Antum susah memahami di kotur nada kalau mutammimahnya tidak selesai. Tapi bagi yang mutammimah selesai, ini mudah sekali. Kan ini cuma mau diingatkan. Cuma mau diingatkan bentuk susunan kalam. Oleh karena itu tidak bisa orang bilang, kan sebagian orang bilang gampang, langsung saja alfiyah. Gampang langsung saja kotur nada. Bukan gampang. Itu gampang karena kita tidak belajar. Susunan dalam silsilah. Karena susunan silsilah itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Karena sebagian orang kadang saya dengar, nanti setelah ini langsung saja. Setelah daurah dasar langsung saja alfiyah. Wah, mudah sekali. Itu bukan membalik telapak tangan yang mudah. Iya. Yeah. Seperti ini. Ini kan di awal kitab. Belum kita masuk pembahasan mubtada khobar. Belum. Ini di awal kitab. Baru susunan kalimat. Bagaimana kalau kita tidak belajar mutammimah? Paham kan? Belajar saja mutammimah. Masih belum paham kalau lupa. Di mutammimah. Ya kan? Apalagi tidak pernah belajar sama sekali mutammimah. Dari daurah langsung alfiyah. Wah, kejam. Iya, itu terlalu kejam. Ini saja belum tentu paham. Apalagi dibilang alfiyah lebih tinggi levelnya. Daripada kotur nada. Jadi lebih baik itu kalau belajar nada. Sama, ahsan, mantap saudara. Di atas konsentrasi rata-rata ini. Alhamdulillah. Li'annahu fi quwwati qaulika, karena sama dengan ucapan antum ini. Ayudrabuz zaidan, sama. Kalau tadi kan, kalau isim fa'il berarti sama dengan fi'il ma'lum. Kalau isim maf'ul sama dengan fi'il apa? Majhul, itu saja. Paham kan? Sama, berada dalam kekuatan ucapan antum ayudrabu az-zaidan. Ini susunannya. Berarti susunan sekarang, susunan ketiga ini apa? Mubtada sama naib fa'il. Itu susunan ketiga. Berarti kedua-duanya apa ini? Isim. Kan yang kita bahas sekarang ini isim. Isim ada 4 bentuk. Mubtada, khobar, mubtada, fa'il, mubtada, naib fa'il. Paham ini? Bentuk terakhir. Dari isim. Bentuk terakhir dari isim. Ayyakuna, keduanya berada di atas bentuk isma fi'ilin wa fa'ilahu. Isim fi'il dan fa'ilnya. Tahu isim fi'il ya? Ini salah satu kata
dari 7 yang beramal amalan fi'il. Berarti 3 sekarang, berarti sisa 4 yang lain. Nah, kan isim maf'ul, isim fa'il, isim fi'il. Juga beramal amalan? Beramal amalan fa'il, fi'il. Nah contoh, hayhatal aqiqu. Lihat, ini kan bentuknya isim. Karena hayhat isim. Al-aqiq isim juga, berarti isim. Cuman isim yang pertama itu isim fa'il namanya. Isim pertama namanya isim apa? Fa'il. Lihat kata beliau, fahayhat ismu fi'ilin. Wahuwa bima'na ba'uda. Hayhat isim fi'il. Dia bermakna ba'uda. Telah jauh. Berarti sama dengan tadi itu ucapan hayhat al-aqiq. Ba'udal aqiq. Paham kan? Iya. Al-aqiqu marfu sebagai fa'il. Lihat. Wal aqiqu fa'ilun bih. Al-aqiqu fa'ilnya hayhat. Al-aqiqu adalah fa'ilnya apa? Hayhat. Jelas ini? Fa'ilnya hayhat. Selesai 4 bentuk. Dari isim-isim. Isim. Mubtada khobar. Mubtada fa'il. Mubtada naib fa'il. Dah. Kemudian isim fi'il. Terus fa'il. Isim fi'il terus i'rabnya setelahnya fa'il. Dipahami ini? Bentuknya ini? Ma'rifah. Ini pertanyaannya alif lamnya az-zaidan. Apa fungsinya? Fungsinya ma'rifah. Karena zaid ketika dibuat isim-isimnya itu sudah menjadi kaidah. Kalau ada nama dibuat musanna jadi nakirah. Nama kan tadinya Zaidun, ma'rifah kan? Tapi kalau bilang Zaidan, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Karena sudah 2 Zaid. 2 Zaid ini umum. Paham kan? Makanya perlu kasihkan al. Supaya kembali menjadi apa? Ma'rifah. Paham? Bukan al-zaidah. Beda kalau Hasan. Antum tambah langsung. Al-Hasan. Alnya tambahan. Tapi kalau dibuat musanna, dibuat jama, itu al-ma'rifah. Paham kan? Ada lagi? Saparudin? Paham? Bisa. Cuma dia kan mabni. Iya, tapi kan dia isim fi'il. Iya kan? Maksudnya, tahu isim fi'il modelnya kan? Isim fi'il itu kan tidak butuh musawwik. Nah, karena kenapa? Karena susunannya memang langsung sempurna tanpa ada musawwik. Nah, beda kalau tadi, tidak ditahu ini apa i'rabnya. Bisa saja i'rabnya itu, kalau antum keluarkan A-nya, antum bisa i'rabnya adalah khobar muqaddam. Itu seperti yang dikatakan Safarudin tadi. Safarudin kita namanya. Atau Syarifuddin. Safarudin. Nah, kalau saya copot A-nya, hilang hamzah istifhamnya, dia tidak bisa i'rab itu tadi. Bisa kalau antum katakan nanti ko imani zaidani. Nah, kenapa? Karena khobar muqaddam. Bukan mubtada lagi namanya i'rabnya. Tapi harus dikasih muthanna juga. Supaya sama dengan apa? Zaidan. Tadi ini ko imun. Kalau langsung dihilangkan istifhamnya, dalam artian dia di i'rab khobar muqaddam, tidak bisa. Karena bentuknya tidak sama dengan mubtada. Dipaham kan? Iya. Mirip dengan itu. Ada lagi?
Ini bentuk yang pertama, ada 4. Sekarang bentuk yang kedua. Amma tilafuhu min fi'lin wasmin. Adapun tersusunnya dia dari satu fi'il, satu isim. Falahu suratan, maka dia memiliki 2 bentuk. Maka dia memiliki 2 bentuk. Ihdahuma, salah satunya, ayakunal ismu fa'ilan, isim itu berupa fa'il. Yaitu ada fi'il, kemudian isim berupa fa'il i'rabnya. Nah, qama Zaidun. Wasania ini mudah sekali. Yang kedua, ayakunal ismu naiban anil fa'il. Isimnya itu sebagai naib fa'il. Mudah sekali karena sudah lewat. Nah, duriba Zaidun. Intinya kan susunannya sekarang berarti apa bentuknya? Satu fi'il, satu isim. Dah, iya kan? Ada fi'ilnya maklum, ada fi'il majhul. Terus kalau fi'ilnya maklum maka dia fa'il. Kalau fi'il majhul maka dia naib fa'il. Mudah sekali. Yang penting susunannya isim, fi'il, isim. Asalnya bentuk ketiga, amma atila wa amma atilapuhu min jumlatain, adapun tersusunnya dari 2 jumlah, falahu suratan aidha, maka dia memiliki 2 bentuk juga. Ihdahuma, salah satunya jumlah tasyarti wal jaza, bisa berupa jumlah syartiyah dan balasannya, jawabannya. Nah contoh, in qoma Zaidun kumtu. Lihat, in qoma Zaidun, jumlah yang pertama. Kumtu, itu jumlah yang kedua. Dipahami ini? Ini kan bentuknya 2 jumlah. Wasanya yang kedua, jumlah talqosam wa jawabihi, jumlah sumpah dan jawaban sumpah. Nah, ahlifu billahi la Zaidun qaimun. Jumlah pertama, ahlifu billahi. Jumlah yang kedua, la Zaidun qaimun. Paham kan? Jumlah pertama jumlah sumpah. Yang kedua, la Zaidun qaimun, jawaban sumpah. Karena la itu la jawabul qasam. La sebagai jawaban sumpah. La sebagai jawaban sumpah. Dipahami ini bentuk? Intinya berapa jumlah? 2 jumlah. Paham Arif? Yakin? Bilang tidak paham. Saya kasih kau hadiah. Paham? Alhamdulillah. Yang mana itu? Contoh dari jumlah. Di papan, tidak perlu Ji. Tidak perlu papan ini Rizki. Perhatikan. 2 jumlah. Pertama jumlah syarat dan balasannya. Kayak gini Rizki. Contohnya, in qoma Zaidun. In apa i'rabnya? Kan huruf syarat. Paham kan? Qoma fi'il. Syarat. Zaidun fa'il. 1 jumlah. Paham itu Rizki? Rizki, qoma Zaidun, jumlah. Tahu jantum jumlah? Apa itu jumlah? Betul. Jadi ada jumlah ismiyah, ada jumlah apa? Fi'liyah. Sekarang, qoma Zaidun, jumlah apa itu? Fi'liyah, tahu? Berarti 1 kan? 1 itu kumtu. Apa i'rabnya kumtu? Jumlah tak? Fi'il dan isim. Tu, isim kan? Berarti kan fi'il, isim. Berapa jumlah berarti di situ Rizki? 2 tak? Pertama syarat, in koma. Kedua jawabannya, kumtu. Paham? Yang kedua, ahlifu billahi la Zaidun qaimun. Ahlifu, saya bersumpah billah demi Allah. Jumlah itu Rizki? Jumlah apa ini ahlifu billah? Fi'liyah ismiyah?
fi'liyah. La Zaidun qa'imun. I'rabnya Zaidun mubtada. Qa'imun khobar. Jumlah ini Rizki? Jumlah apa? Ismiyah. Berapa jumlah di sini? Ahlifu billahi la Zaidun qa'imun. 2 jumlah. Paham berarti? Paham maksud susunan 2 jumlah? Atau belum? Iya toh. Pertama kan namanya syarat dan jawabannya. Kan in koma. In kan syartia Rizki. In. Alat syarat enggak? Kan alat syarat kan in wa ma wa man wa mahma wa kaifama wa haitsuma anna. Iya kan? Alat syartia yang telah lewat. In termasuk itu. Sama dengan antum bilang begini Rizki. In takum akum. Cuma ini jazm. Kalau ini kan tidak. Karena fi'il madhi mabni. Fi mahalli. Pertama fi mahalli jazmin syarat. Yang kedua fi mahalli jazmin jawaban syarat. Sama dengan antum bilang begini. Intakum akum. Berapa jumlah ini? Intakum akum. Intakum akum. 2 tak? Karena takum fi'il fa'il. Akum fi'il fa'il. Nah, berarti tersusun dari apa? 2 jumlah. Yakin? Arif? Paham betul? Faldi? Faldi? Jangan semua bilang terus terang. Kalau enggak paham bilang. Apanya? Dijelaskan ulang atau gimana? Oh dites ya. Nggak tahu menantang. Ya, kalau menantang begini berarti paham. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mantap. Wasani yang kedua. Tadi itu jumlah al-qasam wa jawabi itu juga paham? Dah? Jumlah sumpah dan jawabannya kan ahlifu billah, sumpah. Saya bersumpah demi Allah, 1 jumlah. La Zaidun qa'imun, itu jumlah yang kedua. Jumlah yang kedua. Bentuk yang berikutnya. Wa amma atilafuhu min fi'lin wasmain. Mudah sekali kalau ini. Adapun dia tersusun dari 1 fi'il, 2 isim. Ini adalah kana dan saudara-saudaranya. Fanah, kana Zaidun qa'iman. Lihat. Kana apa? I'rabnya fi'il kan? Iya. Zaidun isimnya kana. Qa'iman khobarnya kana. Susunannya ini. Dari berapa fi'il? 1 fi'il. Berapa isimnya? 2. Pertama marfu, yang kedua mansub. Paham ini Baldi? Nah, semua kana dan isimnya serta saudari-saudarinya begitulah susunannya. 1 fi'il 2 isim. 1 fi'il 2 isim. Iya. Kemudian mudah sekali yang itu. Yang berikutnya wa amma tilafuhu min fi'ilin wa salasati asma. Adapun tersusunnya dari 1 fi'il 3 isim. Fanah maka contoh alimtu Zaidan fadilan. Ini sebenarnya adalah donna dan saudari-saudarinya. Kan donna saudari-saudarinya apa? Masuk pada mubtada dan khobar kan? Mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tsani. Tapi antum ingat kembali bahasanya al-hatab di mutammimah. Ba'da istifaihi fa'ilahu. Setelah donna dan saudari-saudarinya itu memiliki fa'in. Paham ini? Makanya dibilang donantu Zaidan qa'iman. Berapa isim ini? Berapa isim ini? 3. Isim pertama mana konawe? Tuh isim kedua. Zaidan. Isim ketiga.
Antum dengarkan baik-baik contohnya. Dzanantu Zaidan qa'iman. Isim pertama mana tadi? Tulis. Siapa yang tulis? Di buku. Mana di buku? Tidak ada dzanantu Zaidan qa'iman. Atau beda cetak kita? Hah? Sama. Nah, jadi kita ini. Dzanantu Zaidan qa'iman. Mana isim pertama? Tu. Isim kedua. Isim ketiga. Qa'iman. Nah, berarti aman. Yakin? Fiilnya mana? Kan satu fiil 3 isim. Dzanantu. Mantap. Alhamdulillah. Selesai. Sama dengan ini. Alimtu Zaidan fadilan. Alim fi'il. Tu fa'il. Satu isim. Zaidan maf'ulun bi awal. Isim kedua. Fadilan maf'ulun bi tsani. Paham kan? Isim ketiga. Isim ketiga. Yang keenam yang terakhir. Wa amma tilafuhu min fi'ilin wa arba'ati asma'. Adapun tersusunnya dia dari satu fi'il 4 isim. Fanah, maka contoh a'lamtu Zaidan amron fadilan. Ini hanya ada 2 kata. Itu a'lama dan aro. Yang butuh begini. Yang butuh 3 maf'ul. Kan kalau dia butuh 3 maf'ul berarti ada berapa nanti isimnya? 4. Karena harus ada fa'il. Kalau dia ada 3 maf'ul. Ini hanya 2 kata. Ini 1. A'lama. Kata kedua aro. Kata kedua aro. Hanya ada 2 kata. Lihat. A'lamtu Zaidan amron fadilan. A'lamtu. Tu. A'lam fi'il. Tu fa'il. Isim pertama. Zaidan. Maf'ul awal. Isim kedua. Amron maf'ul tsani isim ketiga. Fadilan maf'ul tsalits isim ke-4. Ini namanya 1 fi'il 4 isim. Dan ini susunan tertinggi. Kalau hilang ini 1 isimnya, tidak sempurna kalimat. Tapi ingat ini hanya 2 kata. Tidak perlu antum pusingi. Hanya 2 kata. Paham Valdi? Hanya ada berapa kata? Faldi. 2. Apa itu? Aro. Dipahami nih? Jelas berarti? Terjemahannya, a'lamtu, saya meyakinkan Zaidan, Zaid, amron fadilan, bahwasanya Amr itu mulia. Kalau tadi kan alim tu Zaidan fadilan, saya yakin Zaid mulia. Paham terjemahannya yang tadi? Bukan alim mengetahui, enggak. Ini maknanya qalbiyah. Karena kalau alima bermakna arofa, kalau alima bermakna arofa, dia cuma butuh 1 maf'ul. Jadi hati-hati. Di sini sudah keluar dari makna itu. Karena alima bisa 2 maknanya. Bisa bermakna al-yakin dan bisa bermakna bermakna arofa. Al-ma'rifah. Dipahamkan? Kalau dia bermakna arofa, mengetahui makna biasa, itu 1 maf'ul. Alimtul mas'alata. Saya tahu masalah itu. Paham kan? Alimtu Zaidan. Saya mengetahui Zaid. Itu bermakna al-ilm, al-ma'rifah. Paham ini? Kapan dia butuh 2 maf'ul? Hati-hati, terjemahannya berubah. Terjemahannya jadi yakin. Lihat terjemahan contoh pertama, alimtu Zaidan fadilan. Saya yakin Zaid mulia. Tapi kalau ditambah lagi, a'lamtu, ini bukan saya yakin lagi. Saya meyakinkan. Paham kan? Saya meyakinkan Zaidan Amr mulia. Bahasanya Amr itu mulia. Paham maknanya?
Jelas terjemahannya? Aldi? Terjemahannya? Yakin? Sudah ditulis? Konawe? Yakin? Alhamdulillah. Fahadihi suwarut ta'lifi. Masya Allah, ini kesimpulan dari Ibnu Hisham rahimahullah. Ini adalah bentuk susunan. Wa aqallu tilafihi minasmain. Dan paling sedikit susunannya dari dua isim. Au min fi'ilin wasmin. Atau dari satu fi'il dan isim. Kama dakartu, sebagaimana saya sebutkan. Wa ma sarahtu bi, dan apa yang saya jelaskan dengannya. Min anna dhalika huwa aqall. Dan apa yang saya jelaskan dengannya itu di matan. Bahwasanya itu yang paling sedikit. Ma yata'allafu minhul kalam. Apa yang kalam itu tersusun darinya. Huwa muradun nahwiyin. Ini yang diinginkan oleh ulama nahwu. Kalau bilang paling sedikit susunannya. Pasti itu dari isim fi'il, fi'il isim. Wa ibaratu ba'dihim. Ibarat sebagian mereka. Tuhimu annahu la yakunu illa minasmain au min fi'il wasmin. Ibarat sebagian mereka memberikan sangkaan bahwasannya tidak ada susunan kecuali dari dua isim dan dari fi'il dan isim. Nah, itu salah. Itu paling sedikit. Paling sedikitnya isim, fi'il, isim. Tapi bukan hanya itu susunannya. Susunan yang sempurna itu tadi. Sampai ada 6 bentuk. Dipahami nih? Dari 6 bentuk itu ada lagi cabang-cabangnya. Ada lagi cabang-cabangnya. Jelas kan? Itu selesai. Nah, setelah itu kita masuk besok sepertinya pembahasan jenis-jenis i'rab. Insyaallah ta'ala. Dalam keadaan dia punya berapa maf'ul? Salah. Memberitahukan maknanya arofa. Tidak akan pernah butuh. Kan gini saudara. Kalau ada kata tidak butuh pada maf'ul. Diubah ke af'ala menjadi butuh 1. Kalau dia sudah butuh 1 menjadi butuh 2. Nah, kan sekarang alima kan? Alima. Ketika antum ubah ke a'lama. Dia cuma butuh 2 jadinya. Bukan butuh 3, butuh. Nah. Anak paham yang antum mau ganda? Kan gini. Itu yang anak katakan bahwa kalau dia tidak butuh maf'ul, jadi butuh 1. Paham? Jadi butuh 1. Kalau dia sudah punya 1 maf'ul, diubah ke af'ala, jadi butuh 2. Iya kan? Misalnya tadi, alimtu al-mas'alata. Nah, antum ubah ke a'lama. A'lamtu Zaidan al-mas'alata. Itu ujungnya. Saya memberitahukan kepada Zaid masalah itu. Kan begitu ujungnya kalau bermakna arofa. Tidak sampai butuh 3 maf'ul. Ini akan butuh 3 kalau bermakna yakin. Kenapa? Kalau bermakna yakin dia sudah butuh 2. Alimtu Zaidan fadilan. Butuh berapa? 2. Kan bermakna yakin. Sudah butuh 2 kan? Kalau antum ubah ke af'alah jadi butuh berapa? Kan begitu. Kan kalau tidak butuh menjadi butuh 1. Dia sudah butuh 1 menjadi butuh 2. Sudah butuh 2 menjadi butuh 3. Nah maksudnya. Jadi harus makna yakin baru bisa. Kalau bermakna arofa ujung-ujungnya cuma butuh 2. Nah. Ada lagi? Nassa. Iya. Orang Makassar bilang nassami. Sini alama bermakna yakin. Jelas. Kan di sana sekarang langsung dia butuh 2 dan butuh 3. Kalau dia bermakna arofa tidak akan butuh 2. Yang alima. Ketika dia bilang alimtu Zaidan fadilan. Butuh berapa? Sekarang berapa maf'ulnya? 2. Otomatis tidak bermakna arofa. Karena kalau dia bermakna arofa cuma butuh 1 kalau bentuk aslinya. Nah.
Dah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Kita lanjut lagi besok insyaallah masuk di bab yang baru. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.